Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lo melok ini. Kali ini kita mencari suasana baru. Di Mojokerto nih. Di luar juga sedang gerimis mengundang, bukan lagi mengundang tapi dia datang. Nah, setiap kehidupan gak lepas dari ada sebuah skenario. Nah, skenario yang ada di belakang. Nah, bagaimanapun juga itu pun juga sudah digambarkan di sebuah novel yang ditulis oleh Mario Puzo. Ya, novel terkenal. Novel terkenal. Sang Godfather ini adalah dunia kriminal yang tetapi dalam kehidupannya dia juga ingin hidup yang normal kan gitu, mengharapkan hidup yang normal itu supaya nggak ada semacam teror, nggak ada semacam ini kan gitu. Nah, itu seperti apa Bang misalkan Bang? Iya, itu kalau saya ambil garis pusatnya, itu kan cerita tentang bagaimana orang dengan orang yang berangkat dari bawah yang nggak punya apa-apa itu kadang-kadang harus menempuh jalan yang gelap, lorong yang gelap. Nah, cuman bedanya dia dengan orang-orang penjahat kebanyakan kan masuk ke dunia lorong gelap itu tanpa sengaja atau mungkin dia sengaja juga, tapi nggak punya cita-cita. Kalau orang ini punya cita-cita, bagi dia kalau bisa paling tidak generasi berikutnya dia, cucunya lah katakan begitu, itu sudah tidak perlu lagi bergelut dengan dunia kejahatan. Itu dia dan mungkin nanti dia coba transisinya di anaknya, pikirannya dia tuh, rencananya dia tuh. Karena dia lihat bagi orang kelas bawah tidak ada jalan yang mudah untuk naik ke atas. Itu bergabung dengan masyarakat normal, umpamanya dipolain anak sampai universitas di Amerika. Terus dia nanti dihargai orang segala macam itu sulit. Nah, kebetulan dia waktu itu kan berangkat dari situ, dari dunia mafia kan. Tapi begini, kurasa itu kan di film itu si Marlon Brando, seorang tokohnya yang kemudian dia punya anak yang namanya Michael Corleone. Siapa? Michael Corleone. Siapa? Nah, tokohnya itu namanya Don Corleone. Don Corleone. Diperankan oleh Marlon Brando. Anaknya namanya Michael. Don Corleone diperankan oleh Marlon Brando. Brando. Nah, tokohnya berarti Don Corleone. Don Corleone kemudian punya anak Michael Corleone. Itu diperankan Al Pacino. Terus kemudian siapa namanya Sonny Corleone. Ya, itu siapa? Anaknya berapa sih? Berapa? 4. 3 laki-laki, 1 perempuan. Nah, itu kan kayaknya juga seorang Don Corleone ini. Dia juga di dalam film itu kan kayak semacam anak itu harus mempunyai tanggung jawab. Oh iya. Punya tanggung jawab yang ini, dia harus mempunyai ketegasan, dia mempunyai ini. Jadi dan yang lebih ini kan adalah rasa pengecut yang lebih dibenci. Enggak, jadi dalam kan 3 nih anak beda-beda nih. Si sulung namanya Sony ini berangasan, nggak ada takutnya. Yang paling ini, yang paling pertama. Justru sebenarnya di kader ini awalnya orang ini, si Sony ini yang di kader untuk jadi penerusnya. Yang nomor 2 namanya Freddy Corleone atau Fredo, panggilannya Fredo. Nah, ini pengecut, lemah. Nggak tahu kenapa dia mentalnya lemah. Nah, sebenarnya yang paling ideal yang terakhir anak laki-laki yang terakhir, kan nanti bawahnya lagi ada perempuan tuh. Yang Michael ya? Nah, yang
akhirnya benar-benar dalam realitas ceritanya itu menjadi pewarisnya dia, penerusnya dia itu yang Michael. Yang dia awalnya memberontak sama bapaknya, nggak mau ikut sama bisnis keluarga itu. Tapi dia masuk angkatan darat tuh, ikut perang dunia kedua segala macam kan. Tapi suatu ketika bapaknya ditembak orang karena ada perang antara tajing tadi, akhirnya dia nggak mau turun. Dan disitulah kelihatan kepemimpinannya dia ternyata lebih dari abang-abangnya. Iya. Kadang, nah kalau dari sini kan terkadang anak yang kita seakan-akan ini wah ini anak saya digadang-gadang, wah jangan anak-anak saya masuk ke sini. Soalnya kalau melihat ini tipikal anak saya ini cocoknya nggak cocok, nanti jadi intelektual atau aja ini. Tapi di perjalanannya dia justru lebih ingin ini ya, lebih apa namanya, lebih spektakuler untuk dan lebih memahami dunia itu. Nah, kalau menurut pembacaanmu itu bagaimana, Pak? Nih kamu kan sudah lama ya ingin membaca, tapi seingat Tova aja lah. Coba ingat-ingat kembali yang berkesan tokohnya. Yang berkesan dari ini. Yang berkesan tokohnya itu yang Sony itu. Oh, yang justru yang Sony yang mana yang pertama itu ya. Yang paling galak tuh, paling galak. Kenapa tuh? Dia lebih tegas dia. Oh iya, kalau dari segi lebih tegas. Dan mengambil keputusan itu selalu cepat. Tapi kalau aku lihat gini, Pak, memang untuk menjadi seorang don itu ya, kadang-kadang ini tafsir saya, seorang don itu atau orang yang inilah seorang kekuasaan lah, anggap ini kan gambaran pemimpin atau kekuasaan itu memang yang namanya ketika kita menggunakan kalimat kekuasaan kan gitu, berarti kan ada yang kita kuasai. Nah kan gitu, ada objek yang kita kuasai. Nah sehingga ketika saya menjadi seorang penguasa, maka saya juga harus mempunyai bibit untuk sebagai pengganti saya. Selalu begitu. Oh iya. Tujuannya apa? Karena nanti kalau saya sudah tidak jadi penguasa, supaya kehidupan saya pun supaya juga aman dari intervensi, dari apa. Ya, apalagi kalau kan Corleone musuhnya kan banyak. Apalagi Corleone yang musuhnya di mana-mana. Saya misal ngambil contoh ya, misalkan ya Orde Baru lah, Pak Soeharto sebagai don, sebagai penguasa, ya kan, sebagai penguasa. Ketika Pak Harto dulu lengser, kan semacam ada kekhawatiran, kekhawatiran nanti bagaimana keamanan ini, masalah hidupnya keluarganya biar tidak ada yang mengganggu atau ini. Kalau tidak salah akhirnya ini oleh Pam Swakarsa itu. Itu hanya sebagian kecil kan. Itu sebagian kecil. Nanti kan kalau kita lihat reformasi ini bukan satu penggulingan kekuasaan juga sebenarnya. Hanya sebuah proses yang sudah lama terpendam dan ingin suatu perubahan, dan begitu Pak Harto aja menyatakan mundur bahkan sebelum jadi pecat, ya sudah orang akhirnya menyusun pemerintahan baru tanpa Soeharto. Oh gitu. Tapi Soeharto kan nggak diganggu. Sempat ada usaha untuk mengadili soal korupsinya, tapi kan yang lain juga kan tahu bahwa itu nggak basa-basi lah ya, basa-basi. Jadi sebenarnya itu hanya ketakutan aja kalau gitu ya? Atau enggak, ya itu cuma mungkin isu-isu yang dilemparkan untuk nakut-nakutin anak-anak. Karena kalau misalkan si apa itu Don Corleone itu kan, kalau seandainya Michael Corleone itu tidak
dan sangat strateginya juga sangat lebih ini kan, bagaimana dia mengamankan keluarganya, ininya itu kan sangat ini sekali itu dia, karena musuhnya banyak banget. Oh iya, tadi jadi sebagai justru orang yang di bawah didikan langsung yang namanya Sony anak sulungnya itu tidak paham bahwa ternyata untuk menghadapi musuh-musuh yang begitu banyak, justru dia harus bersikap rahasia, merahasiakan banyak hal. Jadi nggak boleh nunjukin dia lagi emosi segala macam, itu nggak boleh. Karena kan tahu kelemahan kita. Yang paling baik itu sebenarnya Al Pacino yang membuat lebih imbang jadinya. Dia lebih mengerti situasi. Dia kan jarang ngomong sebenarnya, jarang nunjukin dia lagi mikirin apa tuh nggak kelihatan dari mukanya. Penuh hitungan kalau jadi dia penuh perhitungan. Jadi saya bisa ini memetik sedikit. Kenapa kalau misalkan dia marah jangan tunjukkan kemarahan. Ya. Kalau misalkan di Jawa itu kan diam itu dia bukan berarti diam itu dia bukan berarti tidak mengerti. Ya. Diam itu bukan berarti kalah itu bukan berarti dia memang kalah. Tetapi kalah itu adalah makna yang perlu untuk kita tunda. Ya, untuk jadi ini kan gitu. Dengan apa itu, dengan ke apa namanya, orang yang sangat sopan, orang yang sama ini kan gitu ya Pak. Ya. Tapi ini kan memang satu, kalau saya melihat ada sisi lain bahwa puasa tidak pernah lepas dari moral. Dia kan kalau secara sekilas ya, kalau kita lihat dunia kejahatan kan kayak dunia tidak ada moral. Salah. Itu salah, dalam film itu ditunjukkan berarti salah. Justru dia punya sebenarnya, walaupun moralnya tidak standarnya nggak sama masyarakat kebanyakan, tapi itu bahkan tidak kalah keras. Kayak contoh loyalitas itu nomor 1 di luar. Kenapa? Karena kan sebuah pengkhianatan dalam sebuah kelompok yang seperti itu akan menghancurkan semua. Makanya salah satu pantangan yang paling utama itu khianat kan gitu. Jadi kayak sistem kalau begitu ya, kayak teori sistem berarti ya. Kalau misalkan dia naruh apa ini, kalau ngambilnya nggak pas bisa roboh semua. Iya, makanya kan istilahnya tetap ada moral. Ada moral. Cuman tadi bahwa dia tidak ngikutin standar moral masyarakat, kayak ini kalau kita standar judi itu suatu yang melanggar moral. Bagi dia nggak judi bisnis. Iya. Tapi apakah dia nggak bergereja, apakah dia nggak dibaptis, ngikutin Katolik, jadi ngikutin banget, hormati sekali. Tapi apakah dia tidak merasa berdosa dengan itu? Ya bunuh orang umpamanya, dia nyuruh bunuh orang, dia berdosa. Dia tetap berdosa. Iya, saya tahu itu. Makanya istilahnya kan lapor nostra, jadi dunia kita. Kita urusin dunia kita. Mengurusin itu kan berarti ada standar moral. Kenapa itu akhirnya menjadi suatu film yang cerita yang menarik gitu. Beda kalau itu memang orang baik-baik, kan itu jelas sama standar moralnya sama masyarakat, kan nggak ada yang aneh. Ini jadi aneh karena dia berpegang pada satu standar moral tapi moralnya nggak bisa. Kalau menurut kamu Pak, apa yang bisa dipetik dari sebuah film itu? Godfather ini. Dari Godfather itu. Jangan-jangan dia udah menjadi Godfather ini. Jangan-jangan udah jadi Godfather ini. Masalah tentang bagaimana kamu punya anak buah ini di tempat kerjaan atau apa? Menurut itu tatanan keluarganya Kuat ya. Tatanan keluarga itu sangat kuat. Nah ya itu. Nah jadi artinya kunci itu kalau memang apa ya, ini tatanan keluarga itu paling utama memang. Iya, apalagi dengan kita apalagi di dunia yang sangat misterius kan gitu loh. Itu kan sangat misterius kan. Tapi kalau keluarga ini
ini ya belum apa-apa sudah ini buka dapurnya sendiri. Ada istilah pepatah seperti itu loh Pak, membuka dapur sendiri. Makanya tidak heran kalau misal ada ini penangkapan korupsi atau dia punya ini selalu kunci dari sebuah sebuah informasi yang valid itu ke supir pribadi. Kan gitu. Makanya karena supir pribadi itu tahu semua ada di dalam itu. Nah, kalau Bang Dari sendiri bagaimana Pak? Apa yang bisa di Tadi kan ada beberapa yang saya terekam ya. Sama tadi bahwa itu sebenarnya nunjukin bahwa hidup itu drama. Drama, orang punya pilihan dalam membentuk dramanya sendiri, bahkan menganut normanya sendiri, aturan-aturan moralnya sendiri. Tetapi, ada satu kenapa dia berangkai di 3 film itu, bahwa pada akhirnya dia kalah juga sebenarnya dengan masyarakat moral, standar moral masyarakat biasa. Si moral yang mana? Keluarga Corleone ini. Moral Corleone itu pada akhirnya runtuh gitu. Runtuh. Di cerita ketiga kan ya. Sebenarnya runtuh. Artinya ya kalau kita balik ke ajaran agama, tetap aja moral yang paling tinggi ya moral yang dianut kebanyakan orang juga sebenarnya. Artinya kan gini, bahwa moral yang diperankan oleh seorang Don Corleone ini adalah peran yang sangat berpura-pura. Bisa dikatakan seperti itu. Dia serius, sebenarnya sudah pura-pura. Beneran, kalau dia perhatian ke orang itu, nolong orang ya beneran nolong. Itu beneran nolong. Tapi ukuran moral tadi, yang ini kan runtuhnya kan akhirnya kan justru oleh moral yang secara alami. Paling sederhana, bahwa dia harus mengamankan bisnisnya dengan menyuap senator, politisi. Bagi standar orang kebanyakan, jadi nggak bermoral. Kan gitu. Politisi sudah kita gaji dengan uang rakyat, kenapa dia sudah terjadi gelap seperti ini? Kan orang pasti berpikir di Amerika paling nggak berpikir gitu. Nah sementara bagi dia itu alat untuk mengamankan. Itu sudah bagian dari bagi dia bermoral dong. Bagi dia bermoral karena menselancarkan bisnisnya dia. Karena standarnya itu. Makanya kan selalu bilang kan kita bukan nggak ada unsur perasaan, ini bisnis semua gitu. Makanya dia nembak orang tuh, nyuruh nembak orang gitu ya. Itu kan bukan dia karena benci sama orang itu. Ini bahaya bagi bisnis kita orang ini. Karena dia dianggap sebagai pengganggu bagi bisnisnya dia. Nah satu yang mungkin tidak umum, nggak tahu itu hanya ada di situ. Itu kan selalu ya. Untuk ketika orang ini akan dia putuskan dia sikat, dia kasih tawaran terakhir. Makanya dia selalu bilang gitu, kan saya akan kasih dia tawaran yang tidak bisa dia tolak. Artinya kalau orang itu pun orang itu masih nolak ya selamat tinggal, besok dia tinggal tahu bantengnya di mana gitu. Itu moral juga kan. Dikasih saya peringatan terakhir tuh. Dikasih gitu. Masih tetap dia kan. Nah itu contoh kenapa dia bilang dia membangun standar moral sendiri. Jadi nggak ujuk-ujuk orang ini ganggu terus dihajar gitu. Dia panggil dulu. Wah menarik ini ya. Kasih tawaran terakhir. Ini obrolan yang ini ibaratnya mengukir barang yang lama sebenarnya ini. Ini adalah cerita lama, tapi cerita ini tidak membosankan kalau untuk kita diskusikan, apalagi dengan yang sekarang ini perkembangan modern ini semakin antara ini lawan sama kawan ini yang sudah sulit untuk kita ketahui. Dengan yang ada di dalam HP Anda HP kalian semua. Apakah HP ini adalah kawan atau HP ini adalah musuh? Yang ada di sini ini sudah sangat ini. Ketika kita misalkan lagi ini taunya ada yang nyadar, ada yang macam-macam. Nah, jadi obrolannya si Godfather dan relevansinya bagi kehidupan modern saat ini.
Terima kasih. Salam literasi. Jangan lupa membaca buku Godfather yang ditulis oleh Mario Puzo. Mario Puzo.